Tak terasa hari Lebaran sebentar lagi tiba. Warga Bojonegoro, Jawa Timur mulai sibuk berburu baju dan kebutuhan Lebaran lainnya di pasar tradisional setempat. Pasar dipadati pengunjung mulai pagi hingga sore hari. Keramaian pengunjung mulai tampak terlihat sejak sepekan kemarin. Banyak pengunjung yang berburu baju Lebaran, terutama baju wanita dan anak-anak. Diprediksi keramaian ini akan meningkat saat mendekati hari Lebaran atau pada masa cuti bersama. Lumayan ramai kalau untuk hari Jumat, Sabtu, Minggu itu lumayan ramai, Mbak. Sampai berapa persen untuk peningkatan? Alhamdulillah kalau untuk peningkatan bisa 10 kali lipat dari hari biasanya. Iya. Ini mau dekati Lebaran tambah semakin banyak? Iya, alhamdulillah semakin banyak. Pasar tradisional menjadi tempat belanja pilihan yang dikunjungi warga karena harga barang dagangan terjangkau dan dapat ditawar. Ramainya pengunjung yang datang di pasar tradisional Kota Bojonegoro ini diprediksi masih akan terus meningkat mendekati hari Lebaran. Masih menjelang Lebaran, maka yang mana yang harus kita perbaiki dulu? Iman atau pakaian? Kan idealnya juga dua-duanya nih, saya ke Gusan kalau begitu ya. Untuk bisa mendapatkan dua-duanya ya, kita tetap memiliki iman yang baik, tapi juga bisa berbelanja dengan baik. Itu bagaimana, Gus? Ya, akan lebih baik lagi kalau misalnya baju itu bisa meningkatkan iman kita. Nah, dan iman itu juga bisa membuat kita baju apapun tampak menjadi baik. Berpenampilan baik. Berpenampilan baik. Karena ada inner beauty di dalamnya dan sebagainya kan. Baju syar'i lah. Nah, saya kira yang paling tepat adalah kita harus mengalokasikan itu secara tepat tentang THR kita dapatkan. Iya. THR ini kan bonus. Jadi kalau di PNS itu kan ada gaji 13, bulannya nggak ada tapi duitnya ada. Yeah. Nah, gaji 13. Nah, kalau THR ini kan bukan kebutuhan pokok mestinya. Tetapi kalau misalnya memang orang itu dalam kebutuhan pokoknya masih membutuhkan, maka seyogyanya utamakan dulu untuk kepentingan pokok yang belum terpenuhi. Kalau misalnya ada beban-beban hutang, mending untuk alokasikan itu juga disisihkan. Sehingga untuk kepentingan-kepentingan yang lain itu tanpa mengganggu dari hal-hal yang paling penting, skala prioritas tadi itu. Nah, bagaimana dengan berbaju baik? Baju baik. Berbaju baik itu bagian dari ibadah juga dalam rangka menghormati orang lain, respek kepada yang lain. Maka apapun kalau misalnya niat kita dalam membeli baju itu dalam rangka aku beli baju ini dalam rangka menjaga diri saya dan juga menjaga orang yang saya hadapi agar merasa terhormat, maka insya Allah itu menjadi ibadah. Oke, saya ingin membahas mengenai apa yang dikatakan Gusan ke Ustadz. Tadi Gusan sempat mengatakan dapat THR, bayar dulu dong hutangnya. Nah, bayar hutang untuk orang-orang yang masih berhutang ini kan juga bagian dari menunjukkan iman yang baik ya, Ustadz ya. Tapi ada orang yang beranggapan begitu dapat THR ya udah yang penting saya belanja pakaian dulu, saya uangnya buat mudik dulu aja. Utangnya mah nanti aja dipikirin. Gimana? Utang itu sesuatu yang penting ya. Penting banget. Orang bisa nggak jadi masuk surga gara-gara utang. Berapapun hutangnya? Gara-gara utang. Berapapun hutangnya? Berapapun utangnya. Karena itu cerdaslah berhitung sebelum berhutang. Hitung-hitung dulu sebelum berhutang. Apalagi sudah berhutang, hitung tuh utang kita dan bayar utang kita. Jadi kalau mau diukur standar skala prioritasnya tentu utang dulu. Tapi ada Ustaz. Kecuali. Nah, ini dia. Dia punya utang, juga punya pemasukan, dan punya kebutuhan. Ya. Lalu kemudian pemasukan ini dia hitung-hitung, bisa untuk kebutuhannya, tapi di saat yang sama dia ukur-ukur nanti jeda beberapa bulan akan ada pemasukan lagi, dia hitung-hitung masih ketutup utangnya. Artinya dia punya utang itu masih ada keran yang lain untuk membayar. Tapi kalau kerannya cuma dari keran THR, nggak ada keran yang lain, ya jangan coba-coba, pentingin dulu utangnya. Gitu loh bro. Iya, tapi di sisi lain kayak ke Kiai kalau begitu. Ada orang yang ya mas kayak Ustadz bilang, nanti juga ada lagi rezekinya buat bayar utang. Ini kan THR buat anak-anak, buat anak istri, biar bisa mudik, biar bisa beli. Belum jelas berarti dia nanti ya juga ada. Bagaimana? Nah, ini kan sesuatu yang misteri lagi kembali. Sebab bicara nanti kan bicara yang akan datang yang nggak pernah akan tahu. Jangan masalah rezeki yang dibicarakan masih nanti akan datang. Tapi apakah kematian dia tahu juga? Kalau utang kan kita bawa mati ini utang. Iya. Mumpung lagi ada itu rezeki,
Mumpung Allah kasih itu kesempatan, Iya. apa yang menjadi tanggungan kita, beban kita, mari kita beresin buru-buru hari ini. Sebab apa? Nanti akan datang kata Nabi baginda Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa nanti orang yang paling termiskin, paling pailit dan paling susah? Paling pailit. Sahabat bilang malah dirahmallahu ya Rasulullah. Orang yang nggak punya duit, yang nggak punya harta, orang yang nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Kata Nabi bilanglah, man jaa yaumal qiyamati bis salati wasiyami wazakati wal hajj. Dan nanti datang pada hari kiamat dia bawa salatnya, dia bawa hajinya, dia bawa puasanya, dia bawa amal sedekahnya dan lainnya. Akan tapi dia pernah akala malahada. Pertama, makan harta orang. Termasuk utang dia makan harta orang. Karena dia kagak bayar. Lalu yang memberi utang juga wajib memperingati. Nagih hukumnya wajib. Nagih hukumnya wajib. Wajib hukumnya. Kita kasih tahu dia tagih 2-3 kali dia kagak tegur, baru dia urusan dia. Jangan mentang-mentang kita punya utang kita biarin aja. Orang punya utang nih sama kita, kita biarin aja. Tapi nggak rela. Tapi nggak rela. Nah, tetap wajib kita menegur. Wajib kita kasih tahu. Gara-gara dia makan harta orang, dia menggunjingi orang, dia mukul orang, nyakiti orang, maka seluruh kebaikan yang ia lakukan nanti akan dituntut dan diambil oleh orang yang kita pernah sakiti, yang pernah kita zalimi. Habis puasa kita, habis pahala sholat kita, habis puasa zakat kita. Inilah orang yang muflis. Apakah kita mau jadi muflis? Manfaatkan THR, selamatkan dari kita jadi pailit. Iman juga kita perbaiki, dan kalau bisa pakaian juga kita bisa dapatkan yang baik. Masalahnya, singkat sekaligus penutup. Masalahnya Lebaran itu sering dipolitisir oleh yang punya utang. Saya minta maaf ya lahir batin ya, utangnya mohon maaf ya. Waduh. Akhirnya dia gak bayar utang, minta maaf doang. Jadi penting memprioritaskan hutang. Betapapun ada hadis yang juga memotivasi kita. Tidaklah seseorang yang memberi tangguhan kepada orang yang membayar, orang yang punya kesulitan membayar hutang, maka Allah akan menaunginya di bawah naungan arasy-Nya pada hari kiamat. Jadi orang yang memberi tangguhan kepada saudaranya yang punya hutang, dia permudah, dia tangguh waktunya, dia kasih jeda atau dia bayarkan, Allah memberikan naungan di arasy-Nya nanti pada hari kiamat. Baik, saya tambahin satu lagi. Sampai-sampai dalam doa salat hajat pun, itu adalah yang kita minta adalah bukanlah minta diselesaikan utang kita. Waladainan ila qadaita. Bayangkan begitu beratnya, besarnya itu utang, tanggung jawabnya kepada kita. Terima kasih Kiai Sumarno untuk tausiahnya. Ustadz Azhari Nasution, Gusan juga terima kasih, dan juga untuk Anda yang sudah menyaksikan indahnya Ramadan di hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda baru saja menyaksikan indahnya Ramadan yang dipersembahkan oleh